Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini aku akan menyampaikan informasi mengenai peran mahasiswa dalam menegakkan hak asasi manusia, baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Neisha Febri Kursanda. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum aku memberikan informasi, teman-teman tahu nggak sih kalau hak asasi manusia di Indonesia belum berjalan dengan baik? Masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan menjadi hambatan utama mengapa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Oke, sebelum masuk ke materi peran mahasiswa dalam menegakkan HAM, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih itu HAM? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak mereka lahir sampai mereka meninggal dunia, tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, gender, ataupun status sosial. Tertuang pada pasal 28A sampai dengan 28J dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat pada konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sendiri mencakup banyak hal seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga hak mendapatkan perlindungan hukum. Oke, next, kenapa sih mahasiswa itu penting dalam penegakan hak asasi manusia? Peran mahasiswa sangat penting karena mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang berpikir kritis dan juga memiliki akses luas terhadap pendidikan dan juga informasi. Mahasiswa seringkali menjadi agen perubahan sosial yang mempromosikan keadilan dan juga kesetaraan. Menyikapi kasus penganiayaan terhadap warga sipil di Papua Pegunungan beberapa waktu lalu, gabungan mahasiswa di Manokwari menggelar aksi demo damai, Selasa, 26 Maret 2024. Koordinator lapangan, Septinus Asiti mengatakan, dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut beberapa poin. Pertama, mahasiswa mendesak agar oknum aparat yang melakukan tindakan saja tahun juga digelar di lebih dari 700 kampus di Indonesia. Puluhan mahasiswa Peran ini sangatlah penting untuk mendorong perubahan kebijakan publik dan juga menambah kesadaran masyarakat atas pentingnya hak asasi manusia. Untuk implementasi di lingkungan kampus, mahasiswa dapat memperjuangkan hak-haknya seperti kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Mahasiswa juga bertanggung jawab untuk melawan segala bentuk diskriminasi ataupun intoleransi yang terjadi di lingkungan kampus, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga ramah untuk semua pihak. Sedangkan di lingkup masyarakat, mahasiswa dapat menjadi pelopor gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan juga hak asasi manusia. Mahasiswa juga dapat melakukan kampanye atau penyuluhan untuk menyampaikan bahwa hak asasi manusia itu sangat penting kepada masyarakat. Juga mengawasi kebijakan pemerintah dengan memberikan masukan-masukan apabila terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.
Tentunya sebagai mahasiswa kita seringkali mendapati tantangan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Tekanan politik dan juga sosial seringkali membatasi gerak mahasiswa dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan juga minimnya kesadaran masyarakat atas pentingnya hak asasi manusia. Hal ini menjadi tantangan terbesar mahasiswa, apalagi ditambah dengan minimnya dukungan institusi kampus ataupun dari pemerintah. Semua ini menjadikan peran kita sebagai mahasiswa semakin penting untuk aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Namun, ada banyak hal nih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Mahasiswa dapat membentuk kelompok advokasi hak asasi manusia di kampus sebagai langkah awal. Kemudian kita dapat memperkuat kerjasama dengan LSM atau organisasi HAM lainnya, dan dapat memperluas dampak perjuangan kita. Selain itu, kita juga dapat menggunakan media sosial sebagai alat terefektif untuk menyuarakan isu-isu HAM dan juga untuk mencapai audiens yang lebih luas serta menambah wawasan masyarakat atas pentingnya hak asasi manusia. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam menegakkan hak asasi manusia. Dengan pengetahuan, semangat, dan aksi nyata, kita semua dapat menjadi pelopor perubahan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan, juga memastikan hak asasi manusia dilindungi dan juga dihormati. Oke, sebagai penutup, kita terutama mahasiswa harus menyadari bahwa peran kita sangatlah penting untuk menegakkan hak asasi manusia. Tidak hanya terbatas di lingkungan kampus, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita harus berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan keadilan di Indonesia ini. Oke, sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk selalu peduli terhadap isu-isu HAM yang terjadi di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Berat Mayor Ishak I divonis bebas dalam pengadilan HAM di Pengadilan Negeri. Kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasus pun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di Rumah Gedong. Di tempat itu, pada tahun 1990, ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara seksual. Dalam diskusi pasca kick-off penyelesaian non-yudisial Rumah Gedong yang berlangsung di salah satu kafe di Banda Aceh, Komnas HAM Perwakilan Aceh minta masyarakat mengambil sisi positif dari penyelesaian sejumlah. Komnas HAM merilis 4 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus pembunuhan. Komnas HAM merilis 4 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus pelaku ini mengaku mereka mengaku anak pejabat siapa gitu nanti kuasa hukumnya yang sampaikan. Saya tidak mengenal. Seperti poster dan spanduk, massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa ini menyerukan isu-isu pelanggaran HAM, baik yang terjadi di nasional maupun isu pelanggaran HAM yang terjadi di Kalbar. Barang-barang milik pelaku yang diduga dibuang di tengah hutan ditemukan oleh polisi, termasuk kartu identitas milik pelaku. Pencurian. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan mayat korban sempat dikubur di kandang kambing. Laporan hari Senin 15 itu didalami dan baru 1 yang memang bisa dilanjutkan karena yang lain buktinya kan tidak tidak kuat, jadi polisi pasti tidak mungkin untuk Komnas Pelindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Aris Merdeka Sirait menambahkan, laporan kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dibanding tahun lalu